Selamat sore teman-teman pers. Hari ini kami dari tim pasangan Kalwedo melakukan konferensi mengundang saudara-saudara melakukan konferensi pers di hari ini dalam kaitannya dengan seluruh proses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN di dalam berdasarkan laporan yang sudah disampaikan oleh kami kepada pihak Bawaslu, bahwa berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 71 itu jelas tertera di situ ayat 1-nya, dan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, wali kota, di mana syarat-syarat untuk sebuah dugaan pelanggaran itu bisa diterima oleh Bawaslu itu harus memenuhi syarat formil maupun material. Di dalam ada sekitar 4-5 pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu yang sudah disampaikan oleh kami, dilaporkan secara resmi oleh kami, yang mana hasil yang dikeluarkan oleh pihak Bawaslu itu sama sekali tidak bersandar pada aturan yang diberlakukan. Kenapa tidak bersandar pada aturan yang diberlakukan? Karena memang kita sama-sama mempelajari semua aturan dan ada beberapa data-data pembanding kami, data pembanding kami yang kami sudah dapat, di mana dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu sama, namun yang dilaporkan oleh pihak lain itu diterima oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti, sedangkan yang disampaikan oleh kami terkait dengan sejumlah ASN yang melakukan pelanggaran pemilu itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ada 2 pelanggaran pada 3 titik yang dilaporkan oleh kami. Yang pertama dilakukan oleh saudara Sekda atas nama Alfonsius Syamiloi dan saudara Kepala Dinas Perhubungan, di mana seluruh saksi-saksi sudah dipanggil. Itu berarti menurut kami itu dia sudah memenuhi syarat formil dan material, sehingga ditindaklanjuti, sudah dimintai keterangan baik itu sebagai pelapor dan sebagai saksi yang merasakan berada pada lokasi, merasakan ditekan oleh oknum ASN untuk memilih kandidat tertentu, itu sudah dipanggil oleh pihak Bawaslu untuk dimintai keterangan. Namun surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu bahwa laporan-laporan kami, baik itu laporan nomor 7, laporan nomor 6, 7, 12, 13, dan 15, seluruhnya tidak ditindaklanjuti dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi syarat, tidak bersandar pada aturan. Bahwa yang namanya ASN dalam melakukan pelanggaran di dalam pemilu kada itu dia ada pada baik itu Undang-Undang 10 maupun peraturan Bawaslu nomor 8 tentang penanganan pelanggaran pemilihan, di mana di dalam peraturan Bawaslu nomor 8 itu dia menjelaskan tentang keterlibatan ASN secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu jelas di situ. Itu dugaan pelanggaran pemilu. Yang mana hari ini kami sangat berharap bahwa Bawaslu bisa menindaklanjuti secara profesional. Bawaslu bekerja berdasarkan pada tupoksi Bawaslu dengan tidak lalu terpengaruh pada kandidat-kandidat tertentu, di mana alasan-alasan kita untuk keberpihakan sebagai warga negara itu sah-sah saja. Tetapi karena negara ini sudah memberikan legitimasi buat kita untuk kita bekerja, itu berarti kita harus bekerja betul-betul berdasarkan peraturan. Tidak lalu tebang pilih di dalam menjawab sebuah persoalan-persoalan yang terjadi pada proses pemilu kada. Saya ambil contoh, ada beberapa pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN yang ada 2-3 yang dilaporkan kasus yang sama dengan alat bukti yang sama, di mana terlapor belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu. Sedangkan kami punya ini Pak Sekda juga sudah dipanggil, Pak Kepala Dinas Perhubungan juga sudah dipanggil, yang mestinya sudah bisa dilanjutkan di dalam tahap penyelidikan. Namun di sini di dalam data pembanding kami ditindaklanjuti oleh Bawaslu dalam hal ini Gakumdu, sedangkan yang kami punya ini yang datanya sama, seluruh alat bukti kami ini sama dengan mereka-mereka yang melaporkan. ASN yang lain yang melakukan dugaan pelanggaran terhadap proses terhadap pemilihan.
namun kami punya ini ditolak, tidak ditindaklanjuti. Itu berarti hari ini Bawaslu dalam hal ini Gakumdu juga tidak memiliki alasan yang pasti, tidak memiliki dasar hukum yang pasti untuk menolak soal dugaan-dugaan pelanggaran atau laporan yang kami sampaikan. Kami hari ini sebagai warga negara, sebagai masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang menginginkan sebuah proses pemilihan itu terjadi secara baik, bersandar pada seluruh regulasi, kami sangat kecewa dengan kinerja daripada Bawaslu dalam hal ini Gakumdu. Saya menegaskan, meminta kepada baik itu Kapolri, Kapolda dan Kapolres untuk sesegera mungkin menindaklanjuti utusan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, juga menindaklanjuti soal menindak tegas soal utusan atau delegasi mereka yang diutus masuk di dalam tim Gakumdu bersama-sama dengan Bawaslu untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu yang berlangsung pada 9 Desember kemarin. Mungkin itu beberapa alasan-alasan kami yang kami sampaikan kepada pihak pers di sore hari ini. Mungkin nanti ditambahkan oleh teman saya Pak Yasun. Apa yang disampaikan oleh teman kami Pak Saktiwiri itu mungkin sudah lengkap, namun ada beberapa tambahan yang mesti saya sampaikan bahwa ini sepertinya ada pengabaian terhadap satu pihak. Kami merasa bahwa kami diabaikan dalam hal ini sebagai pelapor Pak Caki, juga saya sebagai orang yang ada dalam sistem timnya. Kami juga merasa bahwa kami diabaikan laporannya, karena setelah kami telusuri laporan yang dilaporkan oleh saudara KC Kaitaru dan kemudian pelapor juga saudara Yuni Astawa, yang mana berkas-berkas pelaporannya dengan barang bukti yang sama dengan punya kita, tapi laporan mereka memenuhi syarat formil dan material. Setelah kami melakukan konfirmasi tadi dengan pihak Bawaslu dalam hal ini Pak Injil Markus tadi, bahwa beliau menyampaikan bahwa laporan kami telah memenuhi syarat formil dan material, tapi itu tidak disampaikan dalam format formulir model A17. Di formulir A17 tidak disampaikan bahwa kami memenuhi syarat formil dan material. Sementara yang disampaikan di situ adalah kami barang alat bukti kami tidak cukup, tidak memenuhi syarat-syarat material. Sementara yang disampaikan Pak Injil tadi bahwa secara lisan tadi Pak Injil menyampaikan tadi bahwa syarat kami telah memenuhi syarat-syarat formil dan material. Yang namanya kalau kami memenuhi syarat-syarat material, berarti alat buktinya di dalamnya termasuk sudah lengkap. Karena itu disebut bahwa kami memiliki syarat-syarat material. Kan materi penyidikan itu kan termasuk dalamnya itu alat-alat bukti. Nah, oleh sebab itu kami merasa seperti diabaikan. Oleh sebab itu kami sarankan seperti apa yang disarankan Pak Caki tadi, tolong pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri, Kapolda, bahkan sampai ke Polres, demikian juga Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan kemudian Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, tolong menyikapi ini, karena yang namanya persoalan hukum itu panglima, hukum itu panglima, kebenaran itu panglima tertinggi di negara kita ini. Nah, oleh sebab itu biarlah mereka berproses sesuai keadilan yang berlaku dan aturan yang berlaku di negara kita, karena menurut kami menduga keras bahwa semua alat bukti yang kami punya ini telah memenuhi syarat. Jika dikaitkan dengan pasal di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah, kemudian dilengkapi lagi, diperkuat lagi dengan Peraturan KPU Nomor 8, Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020. Oleh sebab itu mungkin saja sekilas penyampaian dari kami. Harapan kami adalah hukum tetap jadi panglima. Terima kasih. Gerakan yang dilakukan secara sistematis, secara terstruktur, sistematis dan masif, yang melibatkan unsur ASN untuk memenangkan dan merugikan, menguntungkan salah satu calon dan merugikan pasangan calon yang lain.
Dari semua laporan-laporan yang ada, kami akan melaporkan ini secara resmi kepada DKPP. Bahwa kenapa kami membawa ini ke DKPP, ini ada keterlibatan disinyalir kalau dan berdasarkan pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, ini ada keterlibatan secara sistematis juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kenapa? Diduga ini terjadi secara sistematis. Kenapa diduga terjadi secara sistematis? Bahwa berdasarkan seluruh laporan yang kami keluarkan, hasil yang disampaikan oleh pihak Bawaslu dalam hal ini kepada kami tidak berdasarkan pada aturan. Tidak ada satu aturan pun yang bisa menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ASN yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon yang lain ini tidak memenuhi syarat, itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Sudah tentu kami melaporkan itu ada dasarnya. Ada dasar baik itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 1 maupun Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Ini dasar-dasar yang kami pakai dan PP 53. Ya, jadi itu adalah beberapa hal penegasan yang kami sampaikan. Sudah mengirimkan semua data-data kami kepada pengacara kami untuk melaporkan secara resmi kepada DKPP. Mungkin itu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih.